Bab 27 Posesif banget. Zain dan Kimi sudah sampai di Ibrahim Group. Zain dengan romantis membukakan pintu mobil untuk Kimi. "Silahkan Nyonya," sambut Zain, seperti seorang supir saja. "Terima kasih Pak Sopir," canda Kimi. "Kok Pak Sopir, sudah romantis begini?" dibilang Pak Sopir, kesal Zain. "Kemarin kemana Tuan, kok baru sekarang?" "Kemarin kan kamu sekretarisku, sekarang calon Nyonya Zain," bisik Zain pada Kimi. "Terima kasih calon suami," sahut Kimi. Mereka menuju ke lobi Ibrahim Group. "Kamu jangan jauh-jauh, nanti hilang, perempuan dua di sini lebih histeris daripada di tempat kita," Zain mengingatkan, dan benar saja, setiap wanita di sini menatap Zain dengan pandangan lapar, seperti tidak pernah melihat cowok ganteng saja. "Lihat Tuan Zain, makin lama, makin ganteng saja, tapi siapa itu gadis itu, cantik banget," kata si pegawai di sana. "Iya tapi bukannya Tuan Zain alergi perempuan, kok bisa dia bersama Tuan Zain," kata si B. "Ah siapapun dia, yang penting Tuan Zain, Tuan mau dong jadi pacarnya, simpanan juga tidak apa-apa," kata yang lain. Tapi Zain tidak menoleh sama sekali, seakan mereka tidak ada, akan tetapi Zain malah meraih pinggang Kimi dan mereka berjalan beriringan. Lihat Tuan Zain bahkan menggandengnya, menangis deh aku," dan banyak lagi. Mereka masih membicarakan pasangan itu meski orangnya sudah hilang di balik pintu lift. Zain mengetuk pintu ruangan ayahnya, di sana sudah menunggu juga Jonathan kakak kandung Zain. "Pagi Pak, Kak," sapa Zain hangat. "Pagi, Pak," tumben tuh anak senyum, "bagaimana berhasil?" Zain duduk di sofa ruangan itu diikuti Kimi di sampingnya membawa map dan file mereka. "Ya jelas dong," Zain bela-belain tidak tidur semalaman. "Gila baru kali ini aku menghadapi musuh yang begitu handal, ternyata mereka dari Singapura," jelas Zain. "Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikannya?" tanya Papa. "Ini karena bantuan Kimi Pak, Kak, perkenalkan dia Kimberly, sekretaris Zain." "Selamat pagi Tuan, saya Kimberly." Kimi mengulurkan tangannya menyapa Tuan Mark dan Jonathan. Tidak usah lama-lama salamannya, satgas Zain. Mark dan Jonathan saling berpandangan dan memperhatikan gadis cantik di depan mereka itu. "Gak asyik loh, posesif banget," kata mantan Casanova itu. "Jadi ini Nona Kim, sekretaris dari Zain, saya Mark, ayah Zain dan ini Jonathan kakak Zain." Mark memperkenalkan diri. "Iya tua, dan Tuan Jonathan ini, pasti ayah dari Bunga," tebak Kimi. "Iya benar, Bunga dan istriku sering membicarakan Anda, apalagi ibu saya," kelakar Joe. "Ini filenya semua sudah beres, Zain buru-buru harus kembali ke kantor, sebentar lagi ada meeting," kata Zain. Jonathan dan Mark hanya tersenyum melihat Zain yang posesif kepada sekretarisnya itu, kemudian Zain menjelaskan semua hasil kerjanya dibantu oleh Kimi. "Kami sudah membuat rekening baru untuk perusahaan ini dan tidak akan bisa dibobol. Selain itu kami sudah memasang keamanan berlapis tingkat tinggi pada akin perusahaan ini, dan sementara hanya Tuan Mark dan Tuan Jonathan yang bisa mengaksesnya." Mereka menjelaskan cara kerja pengaman itu. "Oh ya Tuan harus berhati-hati dengan Tuan Robert Vincent, karena pria ini adalah dalang utama dari semua ini. Mereka ingin membuat perusahaan ini bangkrut, serta menguras uangnya, karena akan ada perusahaan baru nantinya yang mereka bangun sebagai ganti perusahaan ini." Kimi menjelaskan siapa dalang di balik semuanya. "Kurang ajar sekali dia, kurang apa aku selama ini, menerimanya sebagai adik iparku, dan mengangkat derajatnya, dan ini balasan dia." Mark marah, wajahnya memerah.
Tidak perlu takut lagi Tuan, Robert tidak bisa lagi mengacau di sini, bahkan seluruh uang yang dia ambil sudah saya tarik kembali, termasuk uang pribadinya, untuk mencukupi semuanya, jawab Kimi. Terima kasih nak, kamu memang hebat, pasti kamu lahir dari keluarga yang hebat pula, kata Mark, pura-pura tidak tahu asal-usul Kimi. Benar Tuan, semua ini adalah usaha keras kakek Kimi dalam mendidik Kimi, serta dan tidak lupa kedua orang tua saya, ucap Kimi bangga. Kamu benar nak. Oke Pak, Kak, kami balik ke kantor dulu, kasihan Alex, tadi Zain minta memulai rapatnya sebelum Zain balik, ini sudah hampir jam 10. Baiklah sekali lagi terima kasih atas kerja kerasnya. Bonus akan papa transfer ke rekening kamu Zain, bagilah ke Alex dan Nona Kim. Baik Pak, Zain akan memberikannya kepada mereka berdua, Zain pamit. Tunggu Zain, nanti malam ada undangan dari Mer Romeo yang merayakan ulang tahun pernikahannya yang ketiga, kamu hadir ya, ajak sekretaris Kim, karena di dalam undangannya tertulis harus berpasangan. Jonathan menyerahkan sebuah undangan pada Zain. Oke, kali ini aku akan datang, terima kasih. Mereka keluar ruangan Mark, kembali ke kantor. Pak, lihatlah sekretaris Zain, dia cantik ya, sepertinya mereka ada sesuatu, lihat putra kulkas papa tadi posesif sekali. Cuma salaman saja tidak boleh lama-lama, dia juga begitu hebat, bisa mengatasi semua masalah kita. Bukan cuma itu Jo, asal-usulnya juga tidak bisa diremehkan, kamu tahu Sandi Pratama. Iya pengusaha real estate, teman papa itu, kata Jo. Iya Nona Kim putri kedua dari Sandi Pratama, dan juga memilik Marvel Group di Amerika, jawab Mark. Apa, Marvel Group, pantesan, dengan mudahnya dia menyelesaikan masalah itu. Dan gokil banget kalau Zain bisa mendapatkannya, Pak. Iya, bahkan alergi Zain tidak berpengaruh pada gadis itu, jawab Mark. Kok bisa? Wah Zain berarti bakal sold out Pak, dan kedua anak papa ini memang aneh. Dulu Joe yang seorang Casanova bisa taubat hanya karena seorang gadis office girl di kantor. Cewek mana coba dulu yang Joe pacari, bahkan mereka rela mekangkang di bawah Joe, demi bisa menjadi pacar Joe. Tapi hanya seorang wanita biasa yang tidak tertarik pada Joe, yang bisa menaklukkan Joe. Joe mengingat awal bertemunya dengan Diana sang istri, yang bahkan tidak melirik Jonathan sama sekali. Office girl cantik itu bahkan menolak cinta Joe, tapi dengan bantuan sang mami, akhirnya Jonathan bisa meluluhkan hati gadis pujaannya. Dan ini Pak, pria sedingin Zain, bahkan punya alergi akut terhadap wanita, bisa ditaklukkan oleh seorang gadis muda misterius, tapi Joe yakin, Zain akan bahagia bersamanya. Papa lihat tadi, Zain mulai cair, bahkan posesif benjet pada gadisnya. Kamu benar, dan kita bisa lihat, dia gadis yang luar biasa, berarti tubuh Zain itu eksklusif, tidak mau sembarangan disentuh oleh wanita kalangan biasa apalagi yang penampilannya amit-amit. Kok ya sekarang model baju kurang bahan seperti itu malah marak, katanya seksi apanya, Nek iya, bahkan itu Jo, buah mangganya sampai mau keluar, bikin panas dingin para lelaki, apa tidak memancing kucing-kucing kepanasan ya, Mark geleng-geleng kepala geli. Hahaha, tapi pemandangan gratis kan Pa, tawa Jonathan. Dasar wong edan, kesal Mark. Zain dan Kimi kembali ke kantor, mereka langsung menuju ke ruang rapat. Di sana Alex sudah membuka rapat tersebut dan membagikan kapi hasil rancangan Kimberly. Mereka mempelajari isi proposal tersebut walau masih bingung dengan konsep yang ditulis di sana. Maaf Pak Alex, bisa dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud di sini?
ide ini memang sangat bagus, tapi kami masih belum paham dengan cara kerjanya, bagaimana keuangannya, pembagian keuntungannya, terus barang-barangnya apa saja, serta cara pengirimannya. Kita belum pernah mengadakan bisnis seperti ini di sini. Tanya Alan, kepala Departemen Perencanaan. Nona Kimberly yang akan menjelaskan secara rinci nantinya, bahkan akan mendatangkan tenaga ahli dari Amerika, tepatnya dari perusahaan jual beli online yang sudah mendunia yaitu Amazon, kata Alex lantang. Sontak mereka bertepuk tangan riuh, menyambut berita ini, dan mengacungi jempol untuk perusahaan yang loyalitas tinggi. Demi kelancaran bisnis mereka, bos rela mendatangkan tim luar negeri segala. Bagus Pak, kami siap menjalankan semuanya. Semoga bisnis baru kita lancar dan diterima di masyarakat. Amin, jawab Zain yang kebetulan baru masuk bersama dengan Kimi. Seketika ruangan menjadi sunyi dan hening. Lo kenapa langsung diam? Hari ini kita rapat dengan santai saja, jangan tegang. Sudah dibaca semua proposalnya? Tanya Zain. Sudah Tuan. Mereka setuju dan menyambut dengan semangat ide yang diberikan Sekretaris Kim, tapi kami masih belum tahu bagaimana cara kerja dari bisnis yang tergolong baru ini Tuan, jawab Alex mewakili yang lain. Oke, baiklah, di sini Nona Kimberly yang akan mempresentasikan gagasannya itu secara detail, silahkan Nona. Zain mempersilahkan Kimi presentasi. Kimi maju ke depan layar, sementara Alex menghidupkan layar proyektor tersebut. Secara rinci dan sangat gamblang Kimi menjelaskan gagasannya tersebut sehingga mereka mengerti dengan jelas. Kali ini perusahaan yang akan mengatur keuangan jual beli kita, demi keamanan penjual dan pembeli, terutama pembeli jadi tidak akan ada komplain, barang yang dibeli tidak dikirim oleh penjual. Bahkan pembeli sudah membayar full barang belanjaannya, uang yang dibayarkan pembeli akan kita tahan dulu sebelum pembeli menerima paketnya, dengan aman dan tidak ada kecacatan. Lalu kalau ada yang cacat, maka akan ada fitur retur nantinya, pembeli bisa mengajukan pengembalian barang, nanti dengan mengirimkan sebuah bukti unboxing paketnya dan rusak. Kecuali kerusakan karena kelalaian pihak ekspedisi, itu pihak mereka yang akan mengganti rugi. Lalu barang-barang yang akan dijual, Nona. Itu nanti kita bebaskan seluruh masyarakat bisa mengakses sebagai penjual, dan mereka yang akan mengisi pasar kita. Bagaimana mereka tahu dan mengerti dengan itu, bahkan ini nanti akan jadi yang pertama di negara kita. Jangan khawatir, itu nanti tugas marketing, awalnya kita dulu yang menyediakan pasarnya, dan nanti tim Amazon yang akan mengajari kita sampai bisa, mulai dari perencanaan, pengiklanan, mencari pasar, sistem keuangannya, manajemennya, semua sudah kami rancang. Lalu bagaimana kita bisa meyakinkan tim Amazon itu Nona, kita semua bahkan belum kenal, dan apa mereka tidak akan takut tersingi. Jangan khawatir soal itu, pemikiran mereka luas, mereka akan merasa tertantang nantinya, kalau ada perusahaan yang sama dengan bidang mereka, justru akan menjadi motivasi tersendiri, bukan cuma iri. Soal bujuk-membujuk tim Amazon serahkan pada saya dan Tuan Zain, kami yang akan ke sana. Tadi sebelum kami sampai ke sini sudah menghubungi dulu owner Amazon, Jeff Bezos. Dan alhamdulillah beliau menyambut rencana kami dan membuka pintu lebar-lebar kedatangan kami. Tepuk tangan yang meriah menyambut semua yang dikatakan Kimi, terutama Zain. Dia lebih-lebih mengagumi sosok gadis pujaan hatinya. Tidak salah aku memilihmu Kim, kau memang luar biasa, Teng Lex. Aku akan memberimu bonus yang besar untuk ini, batin Zain. Ada yang perlu dipertanyakan. Kimi membuka sesi tanya jawab. Sudah jelas Nona, tapi ada yang penasaran. Maaf sebelumnya,
bagaimana Anda bisa memiliki ide secemerlang ini? Bahkan Anda bisa mengenal Jeff Bezos, pemilik perusahaan dunia seperti dia. Bagaimana ya? Kalian penasaran atau mau tahu? Atau mau tahu banget? Mau tahu banget, dari kemarin saya juga penasaran dan mau tahu banget soal ini. Tuan Zain, juga mau tahu atau lebih baik saya simpan? Kimi min izin Zain. Bahkan saya juga penasaran Nona, tadi di mobil saat Anda menghubungi Merjev, bahasa Anda juga santai, tidak terlalu formal. Mereka manggut-manggut, bahkan bos mereka saja juga penasaran. Saya, kebetulan ikut merintis perusahaan itu, dibantu kakek saya, dan memiliki sedikit saham di sana, jadi saya tahu, dan optimis kalau kita membukanya di sini bakal viral. Kembali mereka bertepuk tangan dengan riuh, sungguh di luar dugaan semuanya. Sekretaris cantik itu memang bukan orang sembarangan, apalagi Zain, dia sudah tidak tahan lagi. Zain bangkit dari duduknya dan meluk. Sekretaris pujaannya itu di depan karyawan departemen perencanaan itu. Zain mengecup pujuk kepala Kimi. Semua yang ada di ruang meeting itu melongo melihat aksi bos yang arogan dan sudah terkenal alergi akut terhadap wanita itu, meluk. Bahkan mengecup kepalanya tanpa memakai pelindung. Sontak muka Kimi sangat merah, dia malu dengan tindakan Zain, tapi si pelaku malah santai saja dan duduk kembali di kursinya, seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana, sudah puas dengan penjelasan dan pernyataan Nona Kimberly? Tanya Zain. Mereka diam saja, dan masih loading, memikirkan tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Apalagi karyawan wanita. Oh maaf, yang barusan itu ya, maaf kalau saya tidak tahu malu pada kalian semua, Nona Kimberly ini calon istri saya, tadi refleks saja dotnya di depan kalian, kami akan segera menikah, pernyataan Zain yang barusan, tambah membuat mereka kaget, berita ini bakal menjadi trending topik di Abraham Teknologi, apalagi para jombloan dan jomblowati bakal ada patah hati massal di sana, wah si bos gercep juga dia. Sudah pengumuman malah, kalau Kimi adalah calon istrinya, kalah dong pesona seorang Alex, batin Alex. Melihat karyawan dan karyawatinya masih bengong Zain jadi bingung sendiri, dia menoleh ke Kimi dan Alex memberi kode. Oh pasti kalian kaget ya, mendengar Tuan Zain akan menikah. Dan tentang rumor-rumor yang beredar selama ini, Tuan Zain memang punya alergi kulit terhadap lawan jenis, itu memang benar, bahkan kalian semua sering melihat alergi Tuan Zain kambuh dan sering dilarikan ke rumah sakit, tapi alergi itu tidak berlalu kepada Nona Kimberly, dia satu-satunya wanita selain Nyonya Anissa yang bisa menyentuh Tuan Zain, lalu soal rumor kalau Tuan Zain itu gay, ataupun impoten semua itu hoak, itu karangan dari netizen jurik saja. Saya saksi perjalanan singkat cinta mereka, kaget juga Tuan ternyata bergerak lebih cepat dari yang saya bayangkan, Alex menjelaskan. Semua yang ada di ruangan tersebut berdiri dan bertepuk tangan, mereka menyambut haru Tuan mereka yang alergi wanita itu ternyata sudah menemukan tambatan hatinya. Bersambung.